Mangga yang lainnya yang mau nanya tarikan. Yang hijab itu, karena hijab kan salah satunya tadi yang membuat seseorang itu lupa secara rohani kan. Iya. Itu Un- lupa yang fatal itu. iya. Terus solusinya untuk membuka hijab tersebut apa? Kiat-kiatnya. Baik. Contohnya ya, yang lupa fatal itu yang terakhir itu kayak Fir'aun kan, lupa untuk hidup. Namrud itu contoh tuh. Nah kan kita nggak boleh kan ngomongin orang keburukannya, tapi ada orang-orang tertentu yang bahkan kita bagus diomonginnya keburukannya, yaitu orang-orang yang udah disebut dalam Al-Quran. Itu boleh tuh, itu bukan buka aib lagi, tapi emang itu sebagai teladan, yaitu Fir'aun, Namrud, Qarun. Ya teman-teman kalau misalkan mood gak betah ngomongin orang, ngomongin itu aja tuh, itu dapat pahala. Mengalihkan ngomongin Fir'aun, Namrud gitu kan, Qarun itu boleh tuh, Sa'labah. Nah itu lupa yang paling fatal, karena orang gila aja kadang dia lupa dirinya tapi lupa ingat Tuhannya dan sholat. Itu masih bagus tuh. Lupa yang paling parah lupa Tuhannya. Nah untuk mengembalikan lupa atau tuh hijabnya dengan Tuhan itu ya, yang pertama agar kita kembali ingat gitu ya, dengan merenung atau dengan muhasabah. Nah itu muhasabah itu lebih utama. Makanya dalam sebuah keterangan disebutkan saking dahsyatnya muhasabah, at-tafakkaru sa'atan afdalu min ibadati sab'ina marratan. Tafakur nih, kita muhasabah 1 jam itu lebih utama dibanding ibadah 70 tahun. Karena kenapa? Tafakur itu akan nolong kita. Kenapa tafakur itu lebih utama? Karena akan nolong kita. Oke, selama ini udah betul belum ya? Nah itu tafakur. Jadi ingat nih, oh saya ini menjadi pemimpin udah lama, ada yang salah nggak ya? Nah jadi akhirnya dia, oh iya. Nah itu pertama tafakur ya. Yang kedua yaitu agar kita kebuka lagi hijab itu, kita diciptakan untuk apa? Jadi kita bertanya gitu, tanya siap ke diri kita, ask to ourselves, question to ourselves, tanyakan ke diri kita, kita dari mana, untuk apa, dan mau kemana. Nah itu yang akan kembali ngebuka diri kita itu agar gak lupa dengan Tuhan kita. Tadi ya, pertama tafakur, yang kedua bertanya kepada diri kita dari mana dan mau kemana arahnya gitu. Nah nanti kita akan kebuka lagi tuh. Yang ketiga yaitu mendekati orang-orang yang soleh. Nah cara agar kita kembali dekati orang-orang yang soleh, berkumpul itu insya Allah segimanapun biadabnya kita, segimanapun rusaknya moral kita, kalau kita dekat dengan orang soleh, insya Allah. Jika dengan orang soleh aja kita jadi baik, apalagi dengan guru rohani, itu lebih insya Allah ya. Terus yang berikutnya adalah dengan musuh kita ya. Musuh kita yang ketahui kesalahan kita. Makanya ada 4 hal yang mengetahui kesalahan kita ini ya. Jadi 4 hal yang mengetahui kesalahan kita. Misalkan kita ini masa benar mulu ya. Kadang-kadang kita nggak mau salah. Saya salah apa gitu. Kan ada tuh suka pasien. Mungkin ibu salah ini, dosa ini. Enggak, Kang Apur saya nggak pernah dosa ini. Salah saya apa ya? Kok saya ini santet gitu. Salah saya apa? Nah, jadi kalau kita nggak tahu nih di mana kesalahan kita, tanya 4 orang ini. Pertama yang tahu kesalahan kita guru mursyid. Itu tahu tuh kesalahan kita. Karena beliau mengetahui rohani kita. Karena beliau guru rohani, tahu celah yang kita nggak tahu gitu. Yang kedua, musuh kita. Yang tahu detail tentang diri kita musuh kita. Artinya bersyukur kalau kita punya banyak musuh. Bersyukur. Tapi tidak mencari musuh kan? Bukan mencari musuh. Artinya kita bersyukur banyak orang yang musuh kita, bukan kita cari musuh gitu. Artinya dia iri dengan kita. Kenapa? Karena kerjaan musuh itu yang gak suka sama kita, waktunya dihabiskan untuk waktu dia hanya dihabiskan buat mencari keburukan, mencari kesalahan kita. Jadi itu pekerja nggak dibayar gitu. Ya, artinya semua itu ada hikmahnya.
Karena kita justru kalau nggak punya musuh yang bukan kita yang salah gitu ya, nanti terlena. Itulah diantaranya manfaatnya kita punya musuh. Artinya nggak salah juga. Justru kita kadang terlena kalau banyak yang muji kita, menyanjung kita, menyanjung kita. Nah, musuh kita itu yang akan mengomentari, oh kamu disiksa kesalahannya. Terima kasih. Oh makasih. Oh, kamu disiksa kesalahannya. Oh iya, tinggal perbaiki aja. Kan enak tuh. Otomatis. Kalau bener terus malah Iya. susah nanti. Kayak gitu tuh ya, itu diantaranya. Terus yang berikutnya, yang membuat kita agak terbuka lagi hijab kita, yaitu menjauhi makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti misalkan riba yang lainnya. Terus pekerjaan kita kalau nggak baik, nggak sesuai dengan syariat, tinggalkan. Itu ngaruh. Pekerjaan, makanan, lingkungan, partner itu ngaruh kepada kita lupa. Jadi jika hal-hal ini nggak baik, tinggalkan semuanya. Makanya para suku zaman dulu mereka meninggalkan kerajaannya, ninggalin semuanya. Karena itu membuat lupa kepada Tuhannya. Seperti Malik bin Dinar, Ibrahim bin Adham, terus seperti syekh-syekh yang lainnya. Itu mereka meninggalkan hal itu. Dia rela kerajaannya menjadi tukang kayu bakar, masya Allah itu. Karena itu yang akan mengembalikan dia ke jati dirinya. Karena kemegahan itu hanya terlena kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya agar kita kebuka lagi hijab kita, agar kembali ke hadrah qudusiyah, kita itu tinggalkan semua perbuatan dosa maksiat. Nah itu kita akan kembali. Karena dosa itu kan yang membuat kita hijab itu, membuat kita lupa kepada Tuhan. Karena sesuatu itu tidak akan sinergi dengan sesuatu tidak akan bersatu kalau nggak sinergi gitu. Jadi harus sinergi dulu. Makanya saya pernah bahas, banyak yang nanya kan, untuk kebanyakan nanya masa medium. Kamu kenapa saya nggak bisa medium ya? Padahal gampang medium itu, beneran mudah medium itu. Karena dia nggak sinergi, karena kamu bahagia mulu. Orang yang bahagia terus susah jadi mediator, harus galau dulu, sedih. Ini medium Tayono. Medium ini. Artinya Yang ini bahagia, yang ini sedih ya. Coba nanti yang bisa dulu yang mana? artinya Oh. jadi kan gini ya, makhluk itu kan sebetulnya tanpa diundang dia datang sendiri kalau ke sinergi gitu. Ya. Makanya ada medium alam yang tanpa diundang gitu. Kesurupan. Iya. Dan yang paling gampang untuk medium itu kebanyakan kalau pengen tahu ya pas lihat ketika reaksi istri kita di saat tanggal 2. Itu medium alami. Medium alami. Atau nih kita kan pengangguran nih kan, Yeah. pulang-pulang nggak pernah bagaimana. Tapi kalau cerita paling baik kayaknya ini nih. Iya, makanya susah jadi mediator. Artinya gini teman, tanpa diundang, mereka tuh akan datang kalau ada sifat yang sinergi dengan dia. Kan sifat jin jelas, sifat malaikat jelas. Sifat jin adalah marah, dendam, kesal, iri, dengki, tinggi hati, sombong, segala macam, temperamental, keras kepala. Nah, bisa jadi mediator, kita harus bisa atas itu. Harus bisa kayak gitu, kayak orang aktor lah. Kita timbulin tuh marah, kesal pas di mediator. Jadi baru dipanggil pun udah Belum. Baru mau dipanggil. belum dia dipanggil. Iya, belum. Ya. Masuk. Artinya harus ada sifat yang sama dulu. Jadi dia kayak, oh iya ada CS dia, kan ngumpul nanti. Begitupun ketika malaikat sama. Teman-teman, kalau udah ada sifat-sifat seperti malaikat, seperti ikhlas, ridho, qanaah, sabar, tawadu, ifa, juhud, wara, lemah lembut, kayak sayang, cinta, harmonis, romantis, terus toleransi, husnudon, tutur kata santun, lemah lembut, welas asih, tuh nempel malaikat kayak gitu, sederhana aja, gak aneh-aneh. Tapi kalau benci, dendam, kesel, marah, duksaka, iblis yang masuk. Makanya nggak usah pakai mata batin atau terobosan. Dilihat. Orang itu ada setan ke malaikatnya, lihat kelakuannya. Itu kalau dia suka mencaci maki, mencela, itu iblis nanti banyak. Ya, marah itu sekali ya. Iya. Kita coba marah dari. Iya. Karena dalam hadisnya
Al-ghadbu minasyaiton, al-ajalah minasyaiton, asyaqu minasyaiton. Orang marah itu setan. Jadi bukan berarti kita benci, maksudnya kita kadang diledek di sini kan kita saling ledekan gitu. Itu bukan benci. Ngetes sampai di mana amalia kita. Makanya sarungnya diumpetin aja kalau mandi. Tapi karena baru lulus kan, gak marah ke Mas Adi ya. Jadi dia jadi nggak rohaninya. marah dia. Cuman ya efeknya nggak bisa medium Efeknya itu karena sudah terlalu lembut terlalu hatinya. lembut sih. Susah gitu. Artinya pas medium usahakan tuh walaupun teman lembut hatinya harus keras hatinya. Pasti pas medium aja ya. Jangan itu cara kayak gitu. Atau nih kalau teman susah aja ketika pas medium ingat dulu siapa yang paling membuat dia sakit hati. Nanti kan dia oh iya ketika misalkan jin yang terkuat kan sebalik dengan dia yang selalu nih wah dia ngelantur kemana-mana gitu ya. Nah itu dia tanya Kang Suri agar kita kebuka hijab kita lagi. Yang lain mungkin yang mau bertanya. Ya, Cina tadi rumpun kita aja apa? Nambahin ini tadi kan Kita tambah aja mau. salah satu penyebab orang itu gampang lupa tidur setelah asar atau setelah subuh kan. Tapi ada enggak tidur yang baik di waktu siang? Mungkin yang baik bagi rohani kita. Baik, ini menarik nih ya ini pertanyaan. Jadi kan Islam itu agama sempurna, agama yang indah, saking sempurnanya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu diatur semua dalam Islam, diatur semua. Itu hebatnya Islam. Perkara sepele pun diatur. Bahkan perkara kita BAB juga diatur sama Islam, nggak sembarangan gitu kan. Itu diatur hal kecil apapun, pakai baju pun diatur, pakai celana pun diatur. Saking dahsyatnya Islam. Nah, termasuk tidur yang baik diatur di dalam Islam. Tidur yang paling baik dalam Islam adalah yaitu pertama qailullah. Itu tidur di siang hari. Jadi tidur yang baik itu di siang hari. Sekitar jam 11. Jam 11 atau jam setengah 11 atau setelah duhur. Bangun jam 1 atau setengah 2. Itu bangun yang terbaik. Durasinya paling tidak minimal atau maksimalnya berapa kalau siang? Minimal kalau siang itu setengah jam atau 1 jam durasinya ya. Maksimal 2 jam. Misalkan 2 jam. tidur jam 11 atau jam setengah 11, bangun jam 1 gitu. Jadi makanya kayulah tidur sebentar. Itu tidur yang baik tuh. Itu sehat ke rohani. Itu ke rohani bagus. Dan itu salah satu tidur yang sering dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya iblis takut dengan Sayyidina Umar. Di antara rahasianya Sayyidina Umar sering qailullah, tidur sebelum duhur. Jam 11 bangun duhur. Kenapa? Karena ada waktu-waktu kita, waktu setan. Dan di antara waktu setan itu adalah kalau orang Sunda sebutnya tangange sampai kala gitu kan. Nah, tangange itu dari jam 11 sampai jam 1 itu mereka keluar tuh. Makanya kenapa tidur? Keluar jam 11 sampai jam 1 itu usahakan tidur. Makanya kenapa dalam Islam ada salat duhur, istirahat. Semua waktu sholat adalah istirahat kita. Kita sholat, jin keluar. Selesai, dia kembali ke alga lagi. Kayak gitu. Makanya banyak yang kecelakaan dalam waktu kayak gitu. Yang kedua waktu sanekala, jam 5 sore sampai maghrib. Jam itu usahakan kita istirahat loh situ. Jam 5 itu jangan aktivitas. Makanya kenapa jam setelah asar jangan tidur gitu. Atau setengah 5. Dan usahakan pekerjaan itu maksimal jam 5 berhenti atau setengah 5. Kecuali kondisional ya. Tapi kalau misalkan nggak terlalu ini, usahakan jam 5 udah kelar. Karena itu waktu sanekala, waktu mereka datang. Kayak gitu ya teman-teman. Nah itu ya, qailullah itu dahsyat itu. Yang kedua, waktu yang terbaik buat rohani. Nah ini sebetulnya untung di sini nggak ada yang ini ya, artinya free ya. Sebetulnya berbicara jasmani sama rohani itu beda ya. Agak jasmani kuat
itu dengan tidur yang maksimal, bahkan tidurnya agak lama lah gitu. Rohani enggak, sebaliknya rohani itu ya. Makanya teman-teman tinggal milih mau ke rohani atau jasmani gitu. Nah, karena di sini nggak ada yang kerja, artinya secara ini ya enak nih. Saya suka lihat audiens dulu, tanya kesinggung. Baik, karena di sini orang-orang nganggur semua nggak jelas. Enak ngomongnya nih ya. Jadi kalau rohani justru bagusnya itu tidurnya itu pagi hari gitu. Jasmani itu nggak tidur gitu. Makan yang banyak itu bagus, tapi lama rohani semakin sering lapar itu bagus, semakin sering puasa itu bagus, semakin menderita semakin bagus, semakin banyak perihnya makin bagus dia, makin tajam. Orang yang jarang tidur atau melek tiap malam itu dia akan tajam matanya. Kenapa saya bilang tajam? Karena saya jarang tidur. Tanya Pak Mamalan, dari mulai maghrib sampai subuh tidurnya pagi sampai duhur kayak gitu. Tapi itu kelabatin aja ya buat rohani agar nyala gitu. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya lagi, kalau pengen bagus yaitu tidur Rasulullah. Tidur lebih awal, bangun lebih awal. Ini tidurnya Rasulullah nih. Misalkan nih teman-teman bis wakiyah selesai jam 8:30 atau jam 9, tuh tidur tuh, bangun jam 1. Nah itu, jadi ada 3 waktu yang bagus untuk tidur. Pertama qailullah buat rohani nih ya, itu antara jam 11 sampai duhur atau setelah duhur sampai jam 1. Tapi yang paling bagus adalah sebelum duhur jam 11 siang. Qailullah tidur sebentar. Yang kedua, kalau buat rohani biar benar-benar tajam, itu nggak tidur tiap malam gitu. Makanya bagi orang thariqah itu jam segini itu masih pagi, jam 12 malam itu masih siang, Balik jam 3 berarti. masih sore. Kapan malamnya? Habis subuh. Jadi malam itu habis subuh. Makanya kita nih keluar dari bilik langsung tidur bagaimana? Karena malamnya itu bangun duhur. Nah itu buat ini ya. Tapi kalau yang saya sarankan yang ketiga yaitu tidur lebih awal, bangun lebih awal. Nih kalau untuk ini, karena ini sesuai dengan ini bagi orang yang suka tapa gitu kan, tirakat biar rohani nyala. Nah jadi tidurnya jam 9, bangun jam 1. Itu yang paling efektif tuh. Atau tidur jam 9, maksimal jam 2 bangun. Bangun wakiyah dulu, atau misalkan isya dulu udah tidur, bangun jam 2, panggil tobat, tuh enak nanti sampai ke subuh juga. Tidur kita cukup, amaliyah kita terjalankan, kerja kita rutin tiap hari jalan, tuh bagus itu. Itu kalau kita nggak ada pekerjaan ya, jadi tinggal milih tuh. Tapi kalau teman-teman yang lagi tua fisik, jangan dia bergadang, bahaya tuh urusannya. Nanti masuk habis duhur, itu kacau lagi aja ya. Iya. Makanya kenapa dalam Islam itu banyak pilihan, menyesuaikan dengan kondisi kita. Kayak tadi kita nggak boleh tidur habis asar, tapi lihat kondisi aja gitu. Kalau emang kita lelah banget habis tirakat ya tidur, nggak masalah. Kayak puasa kan lelah tuh kalau puasa, nggak masalah. Nah, jadi Islam itu indah, nggak pernah memberatkan. Selalu ada pilihan-pilihan. Kayak sholat kan, tidak bisa berdiri, duduk, bisa duduk, berbaring, kayak gitu. Pokoknya Islam itu indah, agama yang kompleks, agama yang sempurna, Rahmatan lil alamin. rahmatan lil alamin, tidak memberatkan, tidak menyulitkan, banyak pilihan di situ, kayak gitu. Tergantung kitanya mau apa enggak Tinggal kitanya mau atau menjalaninya. tidak.